Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Abraham Wicaksono. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang Nabi Muhammad dan transformasi bangsa Arab. Berikut materi yang kami jelaskan. Latar belakang bangsa Arab sebelum kedatangan Islam berada dalam kondisi yang dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Istilah ini bukan sekedar menunjuk pada kebodohan intelektual, melainkan lebih kepada keadaan moral, sosial, dan spiritual yang rusak. Pertumpahan darah sering terjadi hanya karena masalah sepele, sementara hukum yang berlaku lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dan kedudukan suatu kabilah, bukan atas dasar keadilan. Di tengah situasi yang suram tersebut, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Beliau hadir bukan hanya sebagai Rasul yang menyampaikan ajaran agama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin dan reformis yang mengubah wajah masyarakat Arab secara fundamental. Melalui ajaran Tauhid, Nabi Muhammad SAW menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang pantas untuk disembah. Hal ini menumbuhkan kesadaran spiritual yang baru, sekaligus mengikis habis praktik syirik dan penyembahan berhala. Dari sisi sosial, beliau memperjuangkan persamaan derajat manusia tanpa memandang suku, ras, maupun status sosial. Transformasi ini juga tampak dalam bidang politik dan budaya. Bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah menjadi suku-suku yang saling bermusuhan berhasil dipersatukan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, peran Nabi Muhammad SAW dalam mentransformasikan bangsa Arab bukan hanya sekedar perubahan dalam bidang keagamaan, tapi juga mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan peradaban. Perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa risalah Islam membawa rahmat dan pencerahan. Yang pertama yaitu kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam yang dikenal sebagai zaman jahiliyah menghadapi sejumlah tantangan sosial, politik, dan agama. Periode ini bukan hanya tentang kebodohan intelektual, tetapi juga tentang kondisi moralitas, masyarakat, dan spiritualis yang sangat rusak. Hukum seringkali ditentukan oleh kekuatan dan posisi suku, bukan oleh keadilan. Martabat manusia diremehkan dengan merajalelanya perbudakan. Mereka juga cenderung menjalani kehidupan yang keras, terlibat dalam kegiatan seperti menyerang kafilah, dan dikenal karena kecanduan mereka terhadap perjudian dan juga alkohol. Mereka menyembah benda-benda di alam seperti batu dan pohon, percaya kepada roh-roh, baik yang baik maupun yang buruk, dan berkeliaran di dunia sebagai hewan. Biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang paling dimuliakan dan dijadikan teladan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau tidak hanya berperan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa wahyu, tetapi juga tampil sebagai pemimpin, suami, ayah, sahabat sekaligus panutan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dari keluarga terhormat suku Quraisy. Sejak kecil kehidupannya mencerminkan kekuatan iman, kesabaran, serta keberanian yang istimewa. Walaupun terlahir sebagai yatim piatu, beliau tumbuh dengan akhlak yang luhur sehingga layak dipilih Allah sebagai Rasul bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Peran Nabi Muhammad dalam perubahan bangsa Arab. Nabi Muhammad sangat berperan besar mengubah masyarakat Arab dari jahiliyah menjadi peradaban maju. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meliputi bidang 1. Ibadah, keimanan, ketakwaan, tempat peribadatan seperti sholat, zakat, dan sedekah, dan lain-lain. Sosial, keadaan sosial, akhlak, dan kepedulian. Politik, pemerintah yang adil. Ekonomi, perdagangan yang sehat, melarang riba dan monopoli. Beberapa nilai penting yang menjadi fondasi masyarakat Islam yaitu 1. Al-Ihah, persaudaraan. Islam menggantikan identitas kesukuan dengan persaudaraan seiman. Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dan Ansor, penduduk Madinah, untuk membangun solidaritas kuat. 2. Al-Musawah, yaitu kesetaraan. Islam menolak diskriminasi berdasarkan status sosial atau keturunan. 3.
Al-tasamuh, toleransi. Umat Islam mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap perbedaan. 4. Al-tasyawur, musyawarah, pengambilan keputusan dalam Islam yang didasarkan pada prinsip konsultasi bersama. 5. Al-ta'awun, kerjasama. Umat didorong untuk saling membantu demi kebaikan bersama. 6. Al-adalah, keadilan. Keadilan ditegakkan sebagai pilar utama dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW. Transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW terjadi melalui 3 tahap penting. Yang pertama, dakwah di Madinah. Yang kedua, pembangunan masyarakat di Madinah. Yang ketiga, pengembangan peradaban setelah wafat Nabi melalui kekhalifahan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW pada fase Makkah. Perubahan besar dalam sejarah Islam dimulai pada fase Makkah ketika Nabi Muhammad menempuh jalan spiritual dengan banyak melakukan tahanus, uzlah, dan kholwat. Beliau memilih menjauh dari keramaian masyarakat Arab yang saat itu dipenuhi praktik jahiliyah untuk memenangkan jiwa sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas menyendiri tersebut dilakukan di Gua Hiro selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya di gua itulah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yang kemudian menandai awal mula dakwah Islam serta transformasi besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Tetapi selama berada di Mekah, Nabi dan para pengikutnya selalu menghadapi tekanan yang berat dari kaum Quraisy yang menolak ajaran tauhid. Nabi Muhammad menerima berbagai bentuk macam intimidasi, gangguan, hingga penyiksaan menimpa kaum muslimin. Bahkan puncaknya adalah adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di situasi tersebut menjadikan Makkah tidak lagi aman untuk melanjutkan dakwah. Yang kedua, pada fase Madinah, perubahan dalam perkembangan ajaran Islam memasuki fase baru ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah inilah yang menjadi titik awal lahirnya tatanan sosial politik dan keagamaan baru yang lebih terorganisir, sekaligus menjadi fondasi terbentuknya masyarakat Islam yang berperadaban. Transformasi yang dialami bangsa Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah umat manusia. Perubahan besar yang dialami bangsa Arab setelah masa Nabi Muhammad ditandai dengan lahirnya persatuan dan meluasnya dakwah Islam. Agama Islam menjadi faktor utama yang merombak kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Arab. Dari masyarakat yang sebelumnya terpecah dalam kelompok-kelompok kabilah menjadi sebuah kekuasaan besar yang terpusat. Pada periode Khulafaur Rasyidin, fondasi pemerintahan Islam diletakkan, kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti tersebut tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga mendorong lahirnya kemajuan ilmu pengetahuan, seni, budaya yang memberi pengaruh besar bagi peradaban dunia. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai teladan yang nyata dalam mengubah perilaku sosial masyarakat Arab. Upaya beliau dalam mentransformasi kehidupan bangsa Arab dimulai dari aspek akhlak, karena akhlak merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas individu maupun masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat Arab dikenal dengan berbagai perilaku buruk seperti fanatisme, kesukuan, kekerasan, dan perilaku menyimpang lainnya, maka melalui ajaran Nabi, akhlak itu diarahkan menuju nilai-nilai yang lebih luhur seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang.
Transformasi moral ini pada dasarnya menjadi inti dari perubahan sosial yang lebih besar. Nabi Muhammad menekankan bahwa perubahan sejati tidak hanya dilakukan melalui aturan-aturan lahirnya atau sistem pemerintah, tetapi juga melalui perbaikan hati, jiwa, dan etika manusia. Oleh karena itu, perbaikan spiritual dan moral masyarakat Arab menjadi dasar bagi lahirnya sebuah peradaban baru yang lebih beradab. Keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan keselarasan antara ajaran dan tindakan. Rasulullah tidak hanya menyampaikan nilai-nilai kebaikan melalui ucapan, tetapi juga mencontohkannya dalam praktik nyata. Sikap beliau yang rendah hati, adil, penyayang terhadap anak-anak, perempuan, serta tegas dalam menegakkan kebenaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dakwah Nabi Muhammad SAW bagi peradaban dunia. Dakwah Nabi Muhammad sendiri memiliki efek yang signifikan bagi peradaban dunia. Saya jelaskan yang pertama, yaitu pengaruh agama. Yang pertama, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam atau sembunyi. Fokus dakwah di periode ini adalah mengubah perilaku masyarakat yang tidak memiliki moralitas, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis menjadi masyarakat yang beradab dan maju. Nabi Muhammad berfokus pada pengenalan ajaran tauhid, yaitu keesaan Tuhan, menghilangkan perbudakan, serta meletakkan dasar kesetaraan hak bagi seluruh manusia. Beliau juga mencontohkan akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang untuk memperbaiki etika dan moral masyarakat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berfungsi untuk menjaga keselamatan umat dari kekejaman dan penolakan keras kaum Quraisy yang sangat menentang ajaran Islam. Yang kedua, memperkokoh masyarakat dan negara. Nabi Muhammad juga meletakkan beberapa dasar untuk memperkokoh sebuah negara dan juga masyarakat. Di antaranya, beliau melakukan pembangunan masjid. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat peradaban. Disebutkan bahwa dakwah pada periode ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat yang memiliki moralitas buruk, tidak bisa membaca dan menulis, menjadi masyarakat yang beradab dan maju. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa ini berfokus pada pengenalan ajaran tauhid, menghilangkan perbudakan mental dan spiritual, serta meletakkan dasar kesetaraan hak bagi seluruh manusia. Untuk poin ketiga, yaitu pengaruh sosial antar agama. Nabi Muhammad SAW menguatkan tali persaudaraan antara kaum muhajirin atau muslim yang berasal dari Mekah dengan kaum Ansor, muslim yang berasal dari Madinah. Hal ini membentuk persaudaraan berdasarkan agama, bukan hanya persaudaraan berdasarkan darah, sehingga sesama muslim saling terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Hal ini membentuk dasar masyarakat di mana saling terikat dalam persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat, mengutamakan tolong-menolong dan saling membantu dalam kehidupan. Persaudaraan ini lebih kuat dari ikatan nasab atau keturunan dan kerabat karena didasarkan pada prinsip keimanan yang sama. Yang keempat, pengaruh di bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW membangun karakteristik perekonomian religius yang mendorong kerjasama kooperatif. Prinsip ini berhasil meningkatkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur spiritualitas, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk masalah ekonomi. Nabi Muhammad SAW menetapkan dua sumber pendapatan negara, yaitu jizyah dan kharaj. Apa itu? Jizyah sendiri adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim sebagai imbalan atas pelindungan jiwa, harta, benda, dan kebebasan beribadah, serta pembebasan dari wajib militer. Yang kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada non-muslim yang tanahnya diambil alih oleh kaum muslim, namun tetap diberi hak untuk menggarapnya dengan status sewa.